suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat. Perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih juru selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat Minggu 14 Desember 2025, pelajaran yang ke-12 di triwulan yang keempat. Judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini adalah Semuanya Terjadi. Dalam Yosua 21 ayat 43 sampai 45, gambaran apakah yang dilukiskan oleh kitab ini tentang Allah? Bagaimanakah kata-kata ini berlaku tidak hanya untuk tanah perjanjian yang bersejarah tetapi juga untuk realitas keselamatan kita? 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Kita ikuti bacaannya. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ayat-ayat ini merupakan klimaks dari kitab ini dan ringkasan teologisnya. Ayat-ayat ini menyoroti salah satu tema utama dari keseluruhan kitab ini, kesetiaan janji Yahweh yang menepati janji-janjinya dan menggenapi sumpahnya. Bagian singkat ini juga merangkum seluruh isi kitab sejauh ini. Yosua 21 ayat 43 berbicara tentang pembagian dan pendudukan negeri. Sementara Yosua 21 ayat 44 mengacu pada kemenangan yang diraih atas musuh dan penguasaan atas negeri tersebut. Semua kilas balik ini dilihat melalui kacamata kesetiaan Tuhan. Bangsa Israel harus selalu ingat bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengklaim kemenangan atas musuh-musuh mereka atau negeri itu sebagai warisan mereka kecuali karena kesetiaan Tuhan kepada firman-Nya yang diberikan. Dia memberikan seluruh negeri, menyerahkan semua musuh mereka ke dalam tangan mereka, dan sesuai dengan semua yang dijanjikannya, semuanya terjadi. Penggunaan kata kol semua yang diulang sebanyak 6 kali dalam 3 ayat Yosua 21 ayat 43 sampai 45 sekali lagi menekankan kebenaran bahwa tanah itu adalah pemberian Yahweh dan Israel tidak boleh mengambil pujian karena telah menerimanya. Tuhanlah yang telah bersumpah untuk memberikan tanah itu dan yang telah menyerahkan musuh-musuh mereka ke dalam tangan mereka. Semua keberhasilan Israel haruslah semata-mata dikaitkan dengan inisiatif ilahi dan kepercayaan dari Allah. Hal ini juga berlaku untuk keselamatan kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2:8 dan 9.
Bahkan dengan menekankan kesetiaan Allah, Paulus juga menulis, perkataan itu dapat dipercaya sebab jika kita telah mati dengan Dia, kita juga akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita juga akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia juga akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, sebab Ia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. 2 Timotius 2 ayat 11-13. Bagaimanakah kesetiaan Allah dalam menepati janji-janjinya memberi kita keyakinan bahwa tidak ada satupun dari janji-janjinya di masa depan yang akan gagal? Kita ikuti ayat-ayat berikutnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 2 Korintus 1 ayat 18-20. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Yesus menemukan aku dalam dosa, hatiku berkeluh kesah dan sukar, tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran mengenai semuanya terjadi. Terima kasih karena Engkau menjadi Allah yang setia, yang selalu melindungi kami, menuntun kami, walaupun kami sering tidak setia. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk jawab-Mu bagi kami. Terima kasih untuk selalu berada bagi kami. Kasih-Mu kiranya menuntun kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat Minggu 14 Desember 2025. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.